Pinah, tangisan babu kecil dari Jawa yang mengguncang negeri penjajah. Awal dari perpisahan. Sekitar tahun 1910, di sebuah desa kecil di Jawa, hiduplah seorang gadis kecil bernama Pinah. Ia tinggal bersama ibunya yang bekerja sebagai penenun kain dan ayahnya yang menjadi buruh tani serabutan. Hidup mereka pas-pasan, setiap hari berjuang hanya untuk bisa makan dan bertahan hidup. Suatu hari, datang seorang agen Belanda ke desa itu. Orang-orang mengenalnya sebagai pencari kerja. Ia menawarkan kesempatan bagus bagi anak muda untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Batavia atau Jakarta pada saat itu. Bahkan ada yang akan dibawa sampai ke Belanda. Iming-iming gaji besar dan hidup lebih baik membuat banyak keluarga tergoda, termasuk keluarga Pinah. Ibunya sempat menangis saat menandatangani surat keberangkatan yang ia tak benar-benar mengerti. Ia berharap anaknya bisa keluar dari kemiskinan. Tapi tanpa sadar, ia justru menyerahkan anaknya ke dalam sistem perbudakan gaya baru bernama kolonialisme atau penjajahan. Perjalanan menuju negeri yang tak dikenal. Pinah yang berusia 10 tahun saat itu dibawa bersama beberapa gadis lain menuju pelabuhan. Dengan kebaya lusuh, sarung tipis, dan sandal kebesaran, ia menaiki kapal besar yang berlayar ke arah barat. Berbulan-bulan ia hidup di bawah dek kapal, tidur di lantai kayu keras, makan seadanya, dan tak tahu akan dibawa kemana. Suara ombak, teriakan pelaut, dan bau asin laut menjadi teman sehari-hari. Setiap malam, ia menangis diam-diam sambil menggenggam kain kecil pemberian ibunya. Bertuliskan, "Aku ingin pulang," bisiknya. Tapi laut hanya menjawab dengan keheningan. Ketika tiba di Amsterdam, udara dingin langsung menusuk tulang. Salju yang pertama kali ia lihat bukanlah hal indah, justru jadi simbol penderitaan. Karena ia tak punya jaket, sepatu, atau siapapun untuk melindunginya. Hidup dalam dingin dan penderitaan. Pinah diserahkan ke keluarga Belanda kaya. Bagi mereka, gadis kecil ini bukan manusia, tapi semacam barang eksotis dari Hindia. Simbol status sosial semata. Setiap hari ia bekerja dari pagi buta hingga tengah malam, menyapu, mencuci, memasak, menjaga, dan memandikan anak-anak majikan. Saat majikan tertawa di ruang makan, Pinah menggigil di dapur dingin. Tangannya membiru karena kedinginan. Makanannya hanya sisa roti keras dan air dingin. Sedikit kesalahan saja bisa membuatnya dipukul atau dikurung. Pernah suatu malam, karena tak sengaja menjatuhkan cangkir, ia dikunci di gudang bawah tanah tanpa lampu ditemani suara tikus. Tidak ada yang peduli. Dalam hukum Belanda saat itu, Pinah bahkan tidak diakui sebagai manusia yang punya hak. Bukan warga Belanda, bukan pula orang Hindia. Ia hanyalah barang milik majikannya. Surat yang mengubah segalanya. Namun, pada Maret 1916, muncul secercah harapan. Seorang tetangga yang diam-diam memperhatikan penderitaan Pinah menulis surat kepada A. Molenveld, seorang pegawai Hindia Belanda yang sedang berlibur di Amsterdam. Surat itu menceritakan tentang seorang gadis kecil dari Jawa yang diperlakukan seperti binatang. Molenveld sangat tersentuh. Ia memang sering mendengar kabar tentang para babu dari Hindia yang disiksa di Belanda. Tapi baru kali ini ia mendengar kisah nyata yang begitu menyayat hati. Ia mendatangi C.Th. van Deventer, tokoh besar politik etis, agar kasus ini diperhatikan pemerintah. Tapi Van Deventer hanya berkata, "Kasus seperti ini sudah sering kami dengar, tapi tak ada yang berani menanganinya." Jawaban itu membuat Molenveld marah. Jika tak ada yang berani bicara, ia memutuskan akan bicara sendiri.
tulisan yang mengguncang Belanda. Dengan penuh emosi, Moehlenfeld menulis kisah tentang Pinah dan banyak babu lain yang diperlakukan seperti budak di negeri yang mengaku beradab. Tulisan itu dimuat dalam majalah Koloniale Studien dengan judul Het lot van in Nederland vergebri vende in lasce babuis, atau yang artinya dalam bahasa Indonesia, nasib para babu pribumi yang tinggal di Belanda. Ia menulis, mereka datang sebagai anak-anak, dijanjikan kehidupan yang layak, namun menjadi budak di luar negeri yang menyebut dirinya beradab. Artikel itu mengejutkan publik Belanda. Surat kabar, aktivis sosial, hingga pejabat pemerintah mulai membicarakan hal itu. Selama ini mereka tahu praktik itu ada, tapi memilih diam. Kini kebenaran tak bisa lagi disembunyikan. Gerakan yang terinspirasi oleh Pinah. Tulisan Moehlenfeld memicu perubahan besar. Seorang pejabat Belanda bernama G.J. Audemans yang dikenal peduli pada nasib pribumi bergerak cepat. Pada Mei 1916, ia mendirikan tempat pelindungan pertama bagi orang-orang Hindia di Belanda, rumah aman bagi para babu, pekerja, dan pelajar yang tersesat atau disiksa majikan di Belanda. Kisah Pinah menjadi simbol perlawanan kecil terhadap sistem besar. Majikannya yang disorot media akhirnya menyerahkan Pinah ke kerabat di luar kota. Tapi penderitaannya belum benar-benar berakhir. Ia tetap harus bekerja keras tanpa henti. Akhir dari Venlo, cahaya dalam kegelapan. Beberapa tahun kemudian, setelah banyak laporan dari lembaga sosial, akhirnya Kejaksaan Amsterdam turun tangan. Pinah dipindahkan ke lembaga Santo Joseph Nazaret di Venlo, sebuah tempat Katolik untuk anak-anak terlantar. Untuk pertama kalinya, Pinah tidur di tempat hangat, memakai baju tebal, dan makan 3 kali sehari. Ia belajar membaca, menulis, dan menjahit. Namun, sistem kolonial masih mengekang. Ia tidak dibentuk untuk merdeka, tapi hanya agar bisa menjadi pelayan yang lebih terdidik. Walau begitu, bagi Pinah itu sudah merupakan kebebasan yang luar biasa. Ia sering berkata pada teman sekamarnya, "Aku ingin pulang, tapi aku bahkan tak tahu di mana rumahku di Jawa." Pinah tak pernah kembali ke tanah airnya. Namanya menghilang dari catatan sejarah. Ia hanya dikenal sebagai Pinah, babu kecil dari Jawa yang menggugah hati Belanda. Jejak suara kecil. Meski kisahnya berakhir dalam senyap, dampaknya tetap besar. Tahun 1919, organisasi budaya Oost and West mendirikan rumah singgah resmi bagi para babu dan pekerja Hindia di Belanda. Terinspirasi dari tulisan Moehlenfeld dan kisah Pinah. Mereka memperjuangkan pendataan, perlindungan hukum, dan hak asasi manusia bagi para pekerja dari tanah jajahan. Dari suatu suara kecil di dapur, lahirlah gerakan sosial yang mempertanyakan moral penjajahan. Pinah mungkin tak tahu, tapi kisah hidupnya menyalakan kesadaran bahwa setiap manusia dari bangsa manapun berhak atas martabat dan kasih sayang. Catatan dari sejarah. Lebih dari 100 tahun telah berlalu, tapi kisah Pinah masih mengingatkan kita, penjajahan tak hanya terjadi di medan perang, tapi juga di dapur, di bawah tangga, di ruang sempit tempat suara anak-anak kecil disembunyikan dari sejarah. Pinah tidak benar-benar hilang. Ia hidup di setiap suara yang berani melawan ketidakadilan. Simbol perlawanan sunyi dari seorang anak kecil yang hanya ingin pulang ke tempat kembali.